Kenapa Ustaz yakin bahwa bacaan Al-Fatihah yang Ustaz bacakan tadi sampai? Dalil yang pertama, ketika Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau lewat di pemakaman Baqi jangan diam saja, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang meninggal dunia, takkan kita disuruh mengucapkan salam ketika melewati makam. Salam itu terbagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, itulah salam saya, salam paduka yang mulia, salam protokol, salam para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tidak perlu dijawab, itulah dia salam imam kita waktu selesai sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullah, jangan pula dijawab di belakang. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita ucapkan salam waktu lewat di makam, dia menjawab tapi kita tak ingin mendengar jawabannya. Andai kita dengar, kita pun mati langsung, karena iman kita tidak sekuat iman Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, ada namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berpesan, kalau aku meninggal nanti, bacakan pangkal Al-Baqarah di atas kepalaku dan ujung Al-Baqarah pada bagian kakiku. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Seorang berkeluarga negaraan Saudi Arabia mendapatkan gelar doktor, namanya Dr. Bassam, dari Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, gara-gara meneliti kitab ini. Riwayatnya sahih bahwa sahabat Nabi berpesan, kalau aku meninggal, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Apakah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah itu ayat Quran? Memang kalau belum makan malam nih payah jawab memang. Itu menunjukkan bahwa bacaan Quran itu sampai. Yang ketiga adalah dalam sholat jenazah ada 4 takbir. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, apa pula soman? Solawat. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Kenapa dibacakan Al-Fatihah? Itu menunjukkan Al-Fatihah sampai kepada orang meninggal dunia. Jadi bagi siapa yang tak mengakui Al-Fatihah sampai, berarti dia waktu sholat jenazah Allahu Akbar, aku tak baca Fatihah karena tak sampai. Dalil yang ketiga, dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Apa kata beliau? Meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka mengkhatamkan Al-Quran kullahu,
dibacakan sekhatam Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, dihadiahkan pahalanya, kana hasanan, maka itu baik. Jadi seafdal-afdalnya dalam haul ini kita bacakan sekhatam Quran. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa kita bacakan sekhatam Quran insyaallah. Tak sanggup sekhatam Quran, pilihlah hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Bagi yang sanggup membacakan Yasin silakan. Tak sanggup membaca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah tadi yang dibacakan Ustaz Abdul Somad. Membacakan sekhatam tak sanggup, membaca Yasin tak mampu, jurus terakhir induknya Al-Quran Al-Fatihah. Kalau ada yang malam ini tak sanggup juga membacakan Al-Fatihah, maka alhamdulillah, sungai dekat sini kan. Apa maksud Pak Ustaz? Tahu sendirilah apa maksud. Apa yang kita bisa balaskan kepada mereka? Maulana Sultan Abu Bakar Al-Ghadri, Maulana Sultan Abdul Hamid II yang sudah berjuang menegakkan syariat Allah. Tiang-tiang atap ini menjadi saksi bagaimana mereka membuat peradaban Islam. Mereka adalah zuriat mengalir darah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam badan mereka. Memangnya Ustaz Somad tak mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Sedangkan mereka adalah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Maulana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan rahmat, berikan barakah ke negeri Yaman, Tarim, tempat yang berkah itu. Lalu kemudian lahirlah anak cucu keturunan mereka dengan berbagai macam marganya: As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar, salah satunya adalah Al-Qadri. Lalu datang ke Nusantara, mereka mendakwahkan Islam, menjadi mufti. Lalu kemudian anak dari mufti Maulana Al-Husain Al-Qadri bernama Maulana Al-Habib As-Sayyid As-Syarif Abdul Rahman mendirikan kerajaan. Sampailah hari ini Sultan yang ke-9, tetap terpelihara ini sampai hari kiamat insyaallah. Ini anak-anak kita mesti tahu. Kalau ditanya, susah kami menghafalnya Pak Ustadz, kami lupa membawa pena, tak kami catat. Tak perlu dicatat, nanti bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.